Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi yang terakhir dari game teori sekaligus menjadi materi yang terakhir kita di riset operasi 3, yaitu mix strategi. Masih sama seperti yang kemarin, tapi kalau kemarin kita mempelajari mix strategi untuk ukuran 2x2 matriksnya, lalu 2 kali N, sekarang adalah M kali 2. Jadi kalau M kali 2 itu strategi yang digunakan saat pemain A, yaitu ini pemain baris ya, maksudnya bukan pemain kolom. Jadi pemain A yaitu pemain baris, karena kita melihat strateginya berdasarkan baris, itu memiliki lebih dari 2 strategi. Dan pemain B yaitu pemain kolom, ini ya, kolom 1 dan kolom 2, itu memiliki 2 strategi. Carilah nilai permainan ini dan probabilitas strateginya, serta yang paling optimal itu strategi mana yang digunakan, baik itu pemain A maupun pemain B. Nah, caranya sama, tapi sekarang kita balik. Karena di sini yang memiliki strategi lebih sedikit itu adalah pemain B, maka kita mulainya itu dari pemain B, atau dari sudut pandang pemain B. Dari sudut pandang pemain B, kita akan membuat garis ekspektasi. Garis ekspektasi ini adalah garis yang menunjukkan nilai harapan dari permainan ini, baik untuk pemain A maupun pemain B. Berdasarkan pada strategi yang mungkin dipilih oleh pemain A. Jadi kita melihat sudut pandang B, kalau misalkan sudut pandang B ini dia mau menentukan strategi mana yang dipilih, karena dia hanya bisa bermain berdasarkan kolom, maka dia harus menganalisa kira-kira pemain A ini ketika pemain A memilih strategi A1, pemain A memilih strategi A2 atau A3, itu mana yang paling bisa diminimumkan. Karena ingat, pemain B atau pemain baris itu adalah bermain dengan menggunakan strategi minimax, jadi meminimumkan nilai yang maksimum. Caranya, dari sudut pandang B, kita lihat bahwa pemain A itu memiliki 3 strategi. Berarti nanti kita punya A1, A2, dan A3. Nah, saat pemain A itu memilih strategi A1, maka W1 ini adalah garis ekspektasinya atau nilai ekspektasinya. Maka W1 adalah 0 kali Y1 ditambah 5 kali Y2. Kenapa pakai Y1 dan Y2? Karena kita melihatnya dari pemain B. Jadi walaupun kita sedang menganalisa pemain A, yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimumkan nilai maksimum dari Y1 dan Y2, karena B adalah pemain kolom. Berarti 0 kali Y1 ditambah 5 kali Y2, itu adalah nilai yang akan diperoleh oleh pemain B saat A menggunakan strategi A1. Nah, ketika teman-teman sudah menyusun persamaan ekspektasinya, langkah berikutnya sama seperti 2 kali N. Jadi, kita pilih titik ekstrimnya, yaitu saat Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 1, disubstitusikan ke persamaan W1, maka diperoleh W1-nya adalah 5. Dan saat sebaliknya, yaitu saat Y1-nya 1 dan Y2-nya 0, maka diperoleh W1-nya itu adalah 0. Jadi nanti titik untuk W1 itu adalah 0 dan 5. Langkah berikutnya adalah saat pemain A itu memilih strategi kedua. Berarti nilai payoff yang digunakan adalah angka min 2 dan 4. Min 2 Y1 ditambah 4 Y2. Cari di setiap titik ekstrim, yaitu 0, 1, dan 1, 0. Ketemu nilainya adalah 4 dan min 2. Terakhir, jika pemain A memilih strategi A3, berarti 2 dan min 3, 2Y1 min 3Y2, lalu ini diperoleh titiknya. Kalau sudah ketemu ini, langkah berikutnya adalah kita akan menggambarkan. Oke, sekarang kita gambarkan dulu garisnya. Baik, ini sudah saya gambarkan, sudah ada garis di sini. Jadi setelah kita punya dua sumbu ini nanti yang berada di sebelah kiri, kita anggap Y1-nya itu sama dengan 1.
Jadi yang ada di lajur kiri Y1-nya sama dengan 1 dan Y2-nya sama dengan 0. Lalu yang berada di sebelah kanan itu Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 1. Kalau sudah ada dua garis seperti ini, langkah berikutnya adalah kita substitusikan nilai W-nya. Misalkan untuk Y1-nya 1 dan Y2-nya 0, pada persamaan W1, itu nilai W-nya adalah 0. Berarti kita beri titik di sini, 0. Lalu berikutnya saat Y1 0, Y2 1, nilai W-nya adalah 5. Nah, kalau sudah, ditarik garis seperti ini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Kalau sudah, berikutnya kita ganti dengan yang warna hijau dulu. Langkah berikutnya adalah kita akan menggambarkan persamaan yang W2. Oke, W2, kita perhatikan untuk yang Y11, ini ya, Y1-nya 1 dan Y2-nya 0, ternyata nilai W-nya adalah min 2. Jadi kalau 1, 0 itu sudah ada di ruas kiri, maka dia konsisten ada di sebelah kiri terus. Jadi jangan sampai terbalik menggambarkannya. Nah, ini adalah min 2. Min 2, kita beri titik di sini. Dan saat Y1-nya 0, Y2-nya 1, nilainya adalah 4. Berarti di sini. Kalau sudah, tarik garis. Nah, yang warna ini adalah W2. Lalu berikutnya, yang ini yang warna merah ini adalah W1. Dan yang terakhir adalah W3. W3 untuk Y-nya 1 dan Y2-nya 0, nilainya adalah 2. Berarti kita beri titik di sini 2. Dan saat Y-nya Y1 0, Y2-nya 1, nilainya adalah min 3. Nah, ini adalah garis W3. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, bahwa kita sedang menganalisa dari pemain B. Kalau pemain A itu dia adalah maksimin. Kalau pemain B itu adalah minimax. Jadi kita cari dulu daerah maksimum. Kalau daerah maksimum berarti daerahnya berada di atas. Kalau sudah tahu daerahnya berada di atas, kita pilih titik yang paling minimum. Nah, titik temunya itu kalau dari daerah ini, itu daerahnya yang memenuhi yang ini, yang atas. Ini adalah daerah-daerah yang memiliki nilai maksimum, di mana nilai minimumnya, karena dia adalah minimax, itu ya, nilai minimumnya itu berada pada titik ini. Jadi kan ada 1, 2, 3 daerah yang pembatasnya. Nah, yang paling bawah itu yang ini. Nah, ini adalah titik minimax. Kalau sudah tahu titik minimaxnya itu, maka kita cari berapa sih nilai titiknya itu. Itu ya, jadi nilai minimax terletak pada titik potong antara
antara, apa itu berarti ya, W1 dan W3. Maka dimasukkan persamaannya. W1 kalau dia titik potong, berarti kan W1 itu sama dengan W3. Berarti W1 0Y1 plus 5Y2 sama dengan W3-nya adalah 2Y1 min 3Y2. 0Y1 berarti kan tidak ada nilainya. Bawa semua ke ruas kiri. Berarti min 2Y1 ditambah 8Y2 akan sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 2 itu diperoleh dari syarat peluang. Ya, syarat peluang itu adalah Y1 ditambah Y2 itu sama dengan 1. Ini masuk ke persamaan kedua. Dari 1 dan 2 dapat kita tulis menjadi min 2Y1 plus 8Y2 sama dengan 0. Yang bawah, Y1 plus Y2 itu sama dengan 1. Samakan dulu semuanya dikalikan dengan min 2. Berarti min 2Y1 plus 8Y2 itu sama dengan 0. Lalu min 2Y1 yang bawah ya, min 2Y2 itu sama dengan min 2. Dikurangi untuk menghilangkan atau mengeliminasi Y1. Berarti min 8 tambah 2 berarti 10Y2 itu sama dengan 2. Maka Y2 adalah 2/10. Kalau Y2-nya 2/10, maka Y1-nya adalah 8/10. Karena Y1 ditambah Y2 itu kan nilainya 1. Jadi dari sini dapat kita peroleh bahwa nilai Y1, nilai Y2, dan saddle point atau nilai permainannya itu ya, Y1-nya adalah 2/10, Y2-nya 8/10. Berarti saddle point-nya kita bisa pakai salah satu persamaan, bisa W1, bisa W2 atau W3, hasilnya sama. Misalkan kita pakai dari yang W1. Maka saddle point-nya atau nilai permainannya adalah 5 dikali 8/10 sama dengan 4. Ini adalah titik saddle point-nya. Seperti itu caranya, teman-teman. Jadi, dimasukkan ke sini, misalkan ini ya, min 2. Min 2 dikalikan 2, berarti kan min 2 dikali 0,2, berarti min 0,4 ditambah 3,2. Nah, itu nanti hasilnya sama juga kan, jadinya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y2 dan Y1, kita akan mencari titik saddle point-nya. Jadi tadi saya hapus ya, karena ada salah tulis di situ. Jadi seharusnya Y1-nya itu 8/10, Y2-nya itu adalah 2/10. Sehingga nilai permainan atau saddle point-nya ini teman-teman bisa pakai persamaan dari W1 atau persamaan dari W3. Misalkan kalau kita mau pakai yang berdasarkan W1, maka nilai permainannya W1 itu adalah 0 kali 8/10 ditambah 5 dikali 2/10. Berarti nilainya 1. Kalau mau pakai W3, itu berarti W3 sama dengan 2 kali 8/10 dikurangi 3 kali 2/10. 16 dikurangi 6, 10, 10/10, 1. Nilai permainannya sama dengan 1. Nah, nilai permainan ini akan kita bawa ke pemain A.
Jadi karena pemain A ini memiliki strategi yang lebih banyak, yaitu dari X1 sampai X3, maka dia diselesaikan setelah pemain B ketemu strateginya. Jadi karena di sini Y1 lebih besar daripada Y2, berarti pemain B itu memilih strategi 1 atau B1 yang lebih berpeluang untuk dipilih. Nah, sama seperti tadi, saat pemain B itu memilih strategi B1, itu ya, maka persamaannya menjadi, jadi dari pemain A, dia akan memandang berdasarkan apa yang sekiranya dipilih oleh pemain B. Berarti 0x1 dikurangi 2x2 ditambah 2x3. Jadi dia itu melihat dari sudut pandang A, tapi yang dianalisa itu adalah yang B, dan dikalikan dengan X1 sampai dengan X3. Itu ya. Jadi kalau misalkan tadi yang A itu, dari sudut pandang B yang dianalisa adalah A, berarti dia melihatnya per baris 0Y1, 5Y2. Kalau misalkan yang A, berarti dia melihatnya per kolom. Jadi dikalikan dengan X1, X2, dan X3. Lalu saat pemain B memilih strategi B2, berarti 5X1 ditambah 4X2 dikurangi 3X3 sama dengan 1. 1 di sini, ini asalnya adalah dari nilai permainan yang sudah didapatkan pada sudut pandang B tadi dari pemain B. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke gambar. Jika teman-teman lihat di sini, garis W2 ini dia tidak berada pada daerah minimax. Nah, padahal W2, garis W2 ini kita peroleh dari saat pemain A itu memilih strategi A2. Karena nilai W2 ini tidak berada pada daerah minimax, gitu ya. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemain A nanti tidak akan menggunakan strategi kedua. Kalau pemain A tidak menggunakan strategi kedua, berarti dari sini dapat kita ketahui bahwa ini ya, jadi kenapa kok nilainya 0? Karena W2 berada di luar daerah minimax, ini ya, maka X2-nya sama dengan 0. Ingat bahwa nilai permainan ini akan tercapai jika nilai minimax sama dengan nilai maksimin, ya. Oke, karena W2 berada di luar daerah minimax, maka X2-nya 0. Kalau X2-nya 0, berarti dari persamaan-persamaan ini bisa kita turunkan di sini. Jadi, 0x1, X2-nya kan 0 ya, berarti tinggal plus 2x2, itu sama dengan 1. Lalu 5x1 min 3. Ini 2x3 ya teman-teman. Ini kan min 2x2 plus 2x3, ini harusnya x3. 5x1 dikurangi 3x3 itu sama dengan 1. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa X3 itu sama dengan setengah. Kalau X3-nya setengah, berarti X1-nya juga sama dengan setengah. Karena kan kita pakai ini juga persamaan yang ketiga. Kalau X1 setengah, X3-nya setengah. Jadi, dari sini kita bisa tuliskan seperti ini. Yang untuk pemain A. Setengah, 0, setengah. Jadi 50-50, dia mau memilih strategi 1 dan strategi 3 ini memiliki peluang yang sama atau probabilitas yang sama untuk terpilih dengan nilai permainannya adalah 1. Begitu untuk strategi M kali 2. Jadi kalau yang pokoknya dimulai dari pemain yang hanya memiliki 2 strategi. Kalau misalkan satunya itu strateginya lebih dari 3. Semoga penjelasan singkat dari saya ini bisa dipahami ya, untuk yang mix strategi M kali 2.